Kami dari kelompok 1 akan membawakan materi tentang ulir, baut, dan mur. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Ahmad Ryan Hadi dengan NIM 237023573. Saya Muhammad Rizky Ramadan dengan NIM 237023534. Saya Arvin Indro Maulana dengan NIM 237023531. Saya Agung Laksono Saputra dengan NIM 237023546. Saya Muhammad Rizky, NIM 237023563. Topik yang akan kami bawakan kali ini yaitu mendefinisikan dan melabeli elemen mesin yang berupa ulir, mengidentifikasikan beragam bentuk ulir, menggambar ulir rinci, skematik, dan sederhana dalam potongan dan elevasi, mendefinisikan spesifikasi ulir, mengidentifikasikan beragam pengikat atau fastener dan menguraikan penggunaannya, menggambar beragam jenis kepala baut, dan memberikan contoh gambar teknik tentang ulir, baut, dan mur. Baik, di sini saya akan menjelaskan isi topik yaitu mendefinisikan dan melabeli elemen mesin yang berupa ulir. Ulir dalam yaitu ulir pada bagian anggota seperti pada lubang. Definisi dan istilah menyangkut ulir sekrup mengacu pada ANSI _ASME B1.1 1989, ANSI _ASME B1.7M 1984 dalam kurung R1992, ANSI _ASME B1.13M strip 1983 dalam kurung R1989, ANSI _ASME Y14.6 strip 1978 dalam kurung R1993, ANSI _ASME Y14.6AM strip 1981 R1993. Ulir sekrup yaitu puncak berpenampang seragam dalam bentuk heliks pada permukaan dalam atau luar suatu silinder. Ulir luar yaitu ulir pada bagian luar anggota seperti pada sebatang poros. Diameter mayor yaitu diameter terbesar ulir sekrup, berlaku untuk ulir dalam maupun luar. Diameter minor yaitu diameter terkecil ulir sekrup, berlaku untuk ulir dalam maupun luar. Jarak bagi yaitu jarak dari titik pada ulir sekrup ke titik yang bersesuaian pada ulir berikutnya yang diukur sejajar dengan sumbunya. Jarak bagi P sama dengan I dibagi jumlah ulir per inci. Selanjutnya saya akan mengidentifikasikan bentuk ulir yang saya dapat dari buku menggambar teknik. Nah, ini merupakan contoh gambar bentuk ulir ya. Yang pertama, United States Standard Treat. Ulir tajam V 60 derajat, pada awalnya disebut ulir United States Standard atau ulir Sellers untuk keperluan penyetelan tertentu. Ulir tajam V bermanfaat dengan gesekan yang meningkat yang diakibatkan muka ulir penuh. Ulir ini juga digunakan untuk kerja pipa kuningan. Yang kedua, American National Treat. Ulir American National Treat dengan akar dan puncak yang diratakan merupakan ulir yang lebih kuat. Bentuk ini menggantikan ulir tajam V untuk penggunaan umum. Yang ketiga, Unfit Treat. Ini merupakan ulir standar yang disetujui oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris pada tahun 1948 dan telah menggantikan bentuk American National. Puncak ulir luar diratakan atau dibulatkan dan akarnya dibulatkan. Jika tidak, bentuk ulir ini pada dasarnya sama dengan ulir American National. Yang keempat, Metric Treat. Ini merupakan ulir sekrup standar yang disetujui sebagai pengikat ulir sekrup internasional. Puncak dan akarnya rata, tetapi ulir luar sering dibulatkan jika dibentuk dengan proses roll. Bentuknya serupa dengan ulir Amerika Nasional dan unfit, tetapi dengan kedalaman ulir yang lebih dangkal. Yang kelima, Square Treat atau ulir persegi. Secara teoritis merupakan ulir yang ideal untuk pemindahan daya karena mukanya hampir tegak lurus terhadap sumbunya. Tetapi akibat kesulitan dalam memotong ulir,
bentuk ini dengan cetakan dan karena kelemahan bawaannya, seperti kenyataan bahwa mur belah tidak akan mudah terputus. Yang keenam, Acme Thread. Ulir Acme merupakan modifikasi ulir persegi dan sudah banyak menggantikan ulir persegi ini. Ulir Acme lebih kuat daripada ulir persegi, lebih mudah dipotong dan memiliki keunggulan dalam hal mudah terputus dari mur belah, seperti pada ulir poros antar mesin bubut. Yang ketujuh, standar Whitworth Thread. Ulir Whitworth merupakan dengan ulir Acme, tetapi ulir cacing ini lebih dalam. Ulir cacing digunakan pada poros yang memindahkan daya ke roda cacing. Yang ke-8, round thread. Ulir bulat didesain untuk memindahkan daya dalam satu arah saja dan digunakan pada meriam besar, dongkrak, dan mekanisme lain yang memiliki kebutuhan kekuatan tinggi yang serupa. Yang ke-9, battery thread atau ulir gergaji adalah ulir dengan profil sudut miring yang digunakan untuk menahan beban dalam satu arah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ulir rinci, skematik, dan sederhana dalam potongan elevasi. Ulir metrik rinci, American National, dan Unifilet. Yang pertama A, ulir rinci luar elevasi, yang dimana garis terakhir ialah garis puncak. Dan yang B, ulir rinci dalam, yang dimana garis akar dan puncak dapat dihilangkan. Yang C, sederhana, dan yang D, skematik. Selanjutnya, mendefinisikan spesifikasi ulir dari buku Narayana yang mesin drawing edisi ketiga, halaman 77 sampai 102. Yang pertama, major diameter yang ditunjuk sesuai panah, yaitu diameter terbesar dari ulir sekrup yang menyentuh puncak ulir luar atau akar ulir dalam. Kedua, minor diameter atau diameter terkecil dari ulir sekrup yang menyentuh akar atau inti dari ulir luar atau diameter akar atau inti, atau bisa juga puncak dari ulir dalam. Selanjutnya, pitch diameter adalah diameter silinder imajiner yang melewati benang pada titik di mana lebar benang sama dengan jarak antar benang. Selanjutnya, pitch yaitu jarak yang diukur sejajar dengan sumbu antara titik-titik yang bersesuaian pada ulir sekrup yang berdekatan. Ada lead, yaitu jarak gerak maju sekrup secara aksial dalam satu putaran. Ada flank, yaitu bagian permukaan yang lurus pada kedua sisi ulir sekrup. Ada crest, yaitu tepi puncak ulir sekrup yang menghubungkan sisi-sisi yang berdekatan di bagian atas. Ada root, yaitu tepi bawah benang yang menghubungkan sisi-sisi yang berdekatan di bagian bawah. Ada thread angle, yaitu sudut antara sisi-sisi ulir yang diukur pada bidang aksial. Dan mengidentifikasikan beragam pengikat atau yang disebut fastener serta menguraikan penggunaannya. Diameter merupakan diameter luar atau diameter dasar ulir tergantung pada sistem ulir yang digunakan. Misalnya diameter luar untuk ulir luar dan diameter dasar untuk ulir dalam. Selanjutnya yaitu langkah ulir. Langkah ulir ini mengacu pada jarak antara dua puncak berturut-turut pada ulir. Langkah ulir dapat dinyatakan dalam suatu satuan panjang, misalnya milimeter, atau sebagai rasio, misalnya jumlah ulir per inci. Selanjutnya ada profil ulir. Ini menggambarkan bentuk penampang melintang ulir yang dapat berupa segitiga, misalnya ulir metrik, ulir trapesium, atau profil lainnya. Profil ulir juga mencakup sudut kemiringan sisi ulir.
Toleransi. Toleransi ini di setiap dimensi dalam spesifikasi ulir memiliki toleransi yang diperlukan untuk memastikan bahwa komponen yang diproduksi cocok dengan benar dan sesuai dengan kebutuhan Anda. Selanjutnya yaitu ketebalan dinding. Penting untuk mempertimbangkan ketebalan dinding yang diperlukan di sekitar ulir untuk kekuatan dan keandalan struktural komponen. Selanjutnya, panjang ulir merupakan panjang total bagian ulir pada sebuah baut skrup yang dapat bervariasi tergantung pada aplikasi dan kebutuhan perakitan Anda. Dan yang terakhir adalah ujung ulir. Ujung ulir ini dapat berupa runcing, misalnya ulir metrik, atau bulat, misalnya ulir pipa. Selanjutnya saya akan mendeskripsikan gambar beragam jenis kepala baut. Yang pertama adalah socket cap. Socket cap ini memiliki bentuk kepala dengan lubang kecil pada permukaan tengah kepala. Yang kedua ada round, memiliki bentuk kepala menyerupai bentuk kubah yang cukup tinggi. Yang ketiga terus memiliki ukuran kepala cukup lebar dengan bentuk kubah dan sering digunakan pada permukaan benda yang besar. Yang keempat adalah pan, memiliki kepala yang menyerupai bentuk kubah pada atas permukaan baut. Yang kelima adalah oval, memiliki kepala berbentuk kubah yang rendah dengan bentuk puncak kepala agak tenggelam. Selanjutnya adalah hex, biasanya digunakan pada baut dan skrup berukuran besar. Selanjutnya ada flat, biasa digunakan untuk menyatukan dua benda pada permukaan yang rata. Dan yang terakhir adalah butter, memiliki bentuk kepala kubah sedang dan sering dipasangkan bersama hex socket drive. Berikut adalah contoh gambar teknik ulir, baut, dan mur. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih.